Ayaw, 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 ayaw. Yaw. Ayaw, 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 ayaw. Diam, Song Yungnao itu memang bintang sial yang lahir dari mayat. Dia itu musibah bagi seluruh desa. Mengorbankannya untuk Dewa Sungai adalah cara menebus dosanya. Aku tidak setuju. Kamu sebagai ibunya, harusnya merasa lega. Kamu omong sembarangan. Nyonya Ye, Anda tidak tahu hal sebenarnya. Nona Tiga sebenarnya adalah takdir burung Phoenix. Hanya saja di desa Hongsan sebelah selatan ada seorang perempuan, yang juga dilahirkan dengan nasib Phoenix. Bukan hanya itu, dia lahir di saat malam dan bulan gelap. Zodiaknya malah lebih kuat dibanding Nona Tiga. Kalau dia masih hidup, Nona Tiga pasti sulit berhasil. Orang penting berjanji asalkan Su Mingyao mati. Dia akan menjamin desa ini tidak kekurangan pangan. Kalau mau disalahkan, salahkan dia yang menghalangi jalan orang penting di ibu kota. Sudah waktunya, siapkan untuk upacara. Jangan ada yang bergerak, Ibu. Kamu gila. Kamu mau ngapain? Jangan lepaskan Ayaw. Kalau tidak, kamu akan ikut mati bersamanya. Ah, dasar. Terlalu tinggi hati. Masih ada pesan terakhir. Ya Tuhan. Kau lebih baik bunuh aku hari ini juga. Kalau tidak, aku hidup sehari lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Waktunya sudah tiba. Desa Hongsan mempersembahkan seorang gadis korban kutukan. Semoga Hesen melindungi desa Hongsan agar cuacanya baik. Hasil panen melimpah. Oh, masih hidup juga. Lihat wajah kecil ini, benar-benar cantik. Hari ini aku beruntung banget. Hahaha. Ibu, jangan bunuh aku, Ibu. Cantik kecil. Kau lihat, seluruh tubuhmu basah. Biar abang hangatkan badanmu. Jangan sentuh aku. Kalau ibu mati, tak apa-apa. Abang akan buat kau hamil, jadi ibu. Cepat jatuh saja. Hehehe, jangan sentuh aku. Hehehe. Ar. Berhenti pukul, berhenti pukul. Pukul aku. Ar. Ah. Ah. Ibu berharap kau tak pernah lagi. Ditindas dan dihina. Ibu. Aku janji padamu. Aku pasti akan membalas dendammu. Sialan. Pelacur bau, mati saja kau. Lain kali kalau mau bunuh orang, jangan pakai batu. Nggak cuma susah membunuh, tapi juga gampang bikin musuh marah. Malahan bisa kena balik. Ajarin aku cara membunuh, pangeran. Ajarin aku cara membunuh, pangeran. Mengajarmu membunuh. Kenapa aku harus mengajarmu? Kalau begitu kenapa tadi kau menyelamatkanku? Berani sekali. Apa berani kau mempertanyakan pangeran? Kau pakai liontin naga yang agung. Orang ini juga panggil kau pangeran. Aku berani bertanya, apakah kau pangeran kelima saat ini? Teruskan.
Orang-orang tahu kau sedang menyelidiki kasus korupsi di kediaman Perdana Menteri. Kediaman Perdana Menteri membunuh ibuku. Kalau kau mau ajari aku membunuh, aku rela jadi pangeran. Membunuh orang dari kediaman Perdana Menteri. Asal bisa balas dendam, aku akan lakukan apa saja. Kalau begitu kau tahu, Raja sudah menjodohkanku dengan putri ketiga kediaman Perdana Menteri. Kalau begitu kenapa aku harus membantumu? Kau tidak benar-benar percaya dengan putri ketiga. Kalau tidak, masa cerai kurang dari sebulan. Kenapa kau muncul di arena duel yang jauh ribuan mil untuk menyelidiki kasus Moyan sejak awal? Menarik. Ternyata ada orang yang sangat mirip seperti ini. Wajah ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sayangnya, aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu adalah kediaman Perdana Menteri. 10 tahun lalu, istri Perdana Menteri, Yang Zhen, tenggelam dan meninggal. Dan putrinya, putri kedua kediaman Perdana Menteri, Ye Lingyu, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kau sangat mirip dengan mendiang istri Perdana Menteri Yang Zhen. Aku ingin kau menjadi putri kedua kediaman Perdana Menteri. Cari bukti korupsi Perdana Menteri. Saat seluruh keluarga Perdana Menteri dihukum mati, itulah saat dendammu terbalaskan. Berani kau mempertaruhkan nyawamu demi balas dendam? Aku berani. Tunggu dulu. Hanya bermodalkan wajah yang mirip mendiang istri Perdana Menteri, belum cukup. Lagi pula wajah putri kedua Ye tidak mungkin ada bekas ini. Pangeran, tato wanita ini sudah menembus kulit, sulit untuk dihilangkan. Kecuali duluan diangkat dengan alat tajam, lalu diolesi ramuan rahasia selama sebulan, baru bisa mulus seperti semula. Pangeran, sepertinya rencana ini harus dilakukan orang lain saja. Ah, Nona Cui. Ah. Pangeran, jangan tinggalkan aku. Aku pasti akan membalas dendam. Mulai hari ini, aku jadi gurumu. Nona ketiga, Ye Huanru, paling disukai oleh Perdana Menteri. Kamu tahu kenapa? Murid tidak tahu. Dia adalah wanita berbakat terkenal di ibu kota. Kalau mau masuk ke mata Perdana Menteri, kamu harus buktikan kalau kamu lebih hebat dari wanita biasa. Baru bisa masuk ke istana Perdana Menteri. Mulai sekarang, aku ajari kamu musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Asal kamu benar-benar mengungguli Ye Huanru, aku sendiri akan antar kamu ke rumah Perdana Menteri. Langit mendung dan angin. Salam hormat, Guru. Guru, kita mau kemana ini? Apa yang sudah aku ajarkan padamu? Jangan mudah tunjukkan isi hatimu. Murid mengerti kesalahannya. Pangeran, kita sudah sampai. Bawa ini sebagai bekal. Hari ini Ratu sedang mengawasi dengan ketat, mencari kesempatan mendekatinya. Ah. Guru, ini ular berbisa. Hanya ular berbisa, kamu masih takut, dasar pengecut. Selama ini aku mengajar kamu sia-sia. King Song, balik ke rumah. Tunggu dulu.
Guru, saya tidak takut. Biarkan saya pergi. Saya harus membalas dendam. Song Lin Yao, aku memang tidak salah menilaimu. Selamat jalan, Ratu Agung. Aoh. Hah, Ah, kamu siapa? Cepat panggil tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Anak ini sama persis wajahnya dengan kakakku yang sudah meninggal. Lanjang, kamu bilang dia jangan-jangan benar-benar Yuner. Saya tidak berani berkata sembarangan. Yang mulia, kau sudah sadar. Nyonya. Ini di mana? Kamu tidak ingat? Kamu kena racun ular demi menyelamatkanku. Nona, kenapa tiba-tiba kamu datang menyelamatkanku? Jujur aku agak malu mengatakannya. Sejak kecil aku tidak pernah bertemu ibuku. Hanya pernah melihat wajahnya dalam mimpi. Tapi entah kenapa. Hari ini saat melihatmu, aku langsung merasa sangat mirip ibuku. Aku tak bisa menahan diri sebentar. Aku juga tidak tahu kamu tertawa karena apa. Ye Lingyun. Kamu benar-benar Yue. Bukankah kamu sudah jadi bibinya? Bibi ini adalah Ratu Agung kita saat ini. Aku, Ye Lingyun, menghormati Ratu Agung. Salam hormat, Yang Mulia Ratu. Aku pantas mati. Kata-kata tadi hanya omong kosong sesaat. Yang Mulia Ratu, sangat mulia dan berharga. Aku tak berani menyombongkan diri bisa menyamai Yang Mulia. Bibi tidak akan salah ingat. Lanjang, cepat pergi beritahu kediaman Perdana Menteri. Katakan kalau Nona 2 sudah ditemukan. Bagaimana hasil penyelidikannya? Yang Mulia sudah periksa dengan teliti. Ular berbisa itu giginya belum dicabut. Nona itu memang benar terkena racun ular. Seharusnya bukan sengaja mendekatimu. benarkah? Ternyata ada kecelakaan sekonyong-konyong seperti ini. Qin Song, mencabut gigi ular berbisa itu tidak perlu. Kalau sudah pura-pura, ya harus main peran sampai tuntas. Mengorbankan diri, baru tidak menimbulkan kecurigaan. Dari desa Hongsan baru saja ada kabar. Orang hina yang berebut nyawa Feng sudah mati. Lonjer, selanjutnya, kamu hanya perlu memegang erat hati Pangeran Ling. Aku tahu, ibu pasti tidak akan membuatku kecewa. Nyonya, Ratu Agung mengirim pesan dari istana. Katanya ada perkara penting. Tuan sudah menunggu di ruang depan. Anda juga cepat pergi. Tuan, apakah Ratu Agung ada urusan penting? Yang Mulia mengirim pesan. Katanya Nona 2 sudah ditemukan. Kita akan memilih hari untuk membawanya pulang ke kediaman. Apa? Kenapa? Kamu tidak setuju? Aku. Tidak mungkin. Ini kan kabar baik untuk keluarga Perdana Menteri kita. Aku pasti akan membawa Nona 2 pulang dengan megah. Gadis jin hilang 10 tahun ternyata tidak mati. Tapi cuma gadis liar yang tersesat di luar. Bahkan tidak sebanding sehelai rambut anakku. Tapi Wuer, kamu jangan lupa, dia adalah anak dari istri sah Yunpei. Sedangkan ibumu aku ini selir. Kalau dihitung-hitung, statusnya lebih tinggi dari kamu. Ibu, jangan khawatir. Nanti setelah dia kembali, aku pasti akan membuatnya tahu. Ayam hutan sekalipun terbang ke ranting, tetap tidak bisa jadi burung phoenix. Yang Mulia, kediaman Perdana Menteri sudah sampai. Ini Nona 2. Pakaian dan penampilannya bahkan kalah dari pembantu di rumah kita. Benar-benar seperti pengemis. Tidak sebanding dengan Nona 3 kita. 1:10.000. Ibu sungguh terlalu khawatir. Dia hanyalah seonggok lumpur yang diinjak orang.
mana bisa disamakan dengan putri emasku ini. Silakan nona kedua turun dari kereta. Dia bukan nona kedua. Kalau bukan nona kedua. Wah. Ternyata dialah nona kedua. Cantiknya bagaikan bidadari dari langit. Ini jauh lebih cantik dari nona ketiga. Jadi kamu ini Ye Lingyu, memang benar anak kampung. Lihat saja gayamu yang genit itu, sama sekali tidak seperti putri bangsawan. Nona, jangan bawa kebiasaan buruk yang kamu pelajari itu masuk ke rumah keluarga kami. Noda kehormatan keluarga kami. Nyonya, Anda belum turun kereta, tak perlu terburu-buru. Sepertinya dia masih meragukanku. Kamu pasti adik Rong, kan? Di mana ayah dan ibu? Ayah dan ibu ada di balik pintu ini. Tapi kamu sudah hilang selama 10 tahun. Belum membahagiakan mereka. Sebelum bertemu, sebaiknya kamu sujud beberapa kali sebagai tanda bakti, bukan? Anak durhaka pada ibu. Maafkan aku, Bu. Hari ini aku mengakui pencuri sebagai ayah. Ye Lingyun memberi salam hormat kepada orang tua. Hahaha, anak kampung ini memang lucu sekali. Bisa-bisanya mengakui anjing sebagai ayah. Ibu sampai tertawa ngakak banget. Hahaha, tapi kakak, kamu juga jangan sampai merasa tersiksa. Siapa tahu, ibu kamu yang sudah meninggal itu malah bereinkarnasi jadi anjing ini. Adik, kalau kamu memang tidak suka aku, kenapa harus mempermalukan aku seperti ini? Pangeran Wang, Nona Song, kalian bahkan belum masuk rumah. Kenapa Ratu belum turun tangan menolong? Sabar dulu, Ratu itu sangat curiga. Dia tidak akan mudah percaya pada identitas Song Mingyao. Tunggu saja. Aku tahu Ratu sedang menguji Song Mingyao. Jika dia ingin berhadapan dengan Yi Huanru sendiri, dia harus melewati ujian ini, baru layak menjadi keponakan Ratu. Belum tentu juga. Kakak dari Ratu itu perempuan yang lemah lembut. Seperti air yang tenang dan lembut. Adik, kamu mau apa sih? Sabar ya, kakak. Orang tua juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah dari orang tua. Kakak, jangan berdiri saja, terimalah. 4. Haha. Ye Lingyu, ingat ini baik-baik. Mulai sekarang di rumah suami ini, aku akan hidup dengan menunduk. Kalau aku bicara padamu, kamu harus dengar sambil berlutut. Kalau aku memukulmu, kamu harus mendekatkan wajahmu supaya aku bisa memukul dengan mudah. Kalau kamu berani tidak mendengarkan perkataanku, aku akan menghancurkanmu. Kalau begitu kamu sama seperti ibumu yang meninggal lebih dulu. Hanya ayam kampung hina yang tidak pantas diakui. Hanya aku dan ibuku, yang benar-benar perempuan utama dari rumah menteri negara, mengerti. Aku sudah memaki kakak tersayangmu. Kamu masih bisa tahan, Ratu. Wanita paling berbakat di ibu kota, ternyata bodoh seperti babi. Sombong. Sudah ketemu Ratu, kenapa belum berlutut? Ratu. Salam hormat untuk Ratu. Semoga Ratu panjang umur, panjang umur, panjang umur. Bangkitlah. Terima kasih, Nyonya. Keluarga Menteri Ye memang punya tata krama yang baik. Putri bangsawan yang mulia, hatimu jahat, mulutmu tak terjaga, membuat rakyat di luar tertawa melihat tingkahmu. Sungguh anak durhaka. Hari pertama pulang ke rumah sudah bikin masalah, membuat Nyonya marah. Siapa? Bawa keluar dan cambuk 30 kali. Bawa juga dia keluar, cambuk 30 kali. Haha. Ibu tiri. Nyonya, mohon jangan marah. Tuan, mohon jangan marah. Gadis dua ini besar di desa. Kurang sopan itu wajar. Tolong hentikan.
Ye Bingzang, Yuner sudah lama tersesat di luar. Baru pulang, sudah diperlakukan tidak adil. Kamu sebagai ayah, malah langsung menuduh Yuner bersalah tanpa tanya dulu. Hatimu sudah tercemar duluan. Ibu Yuner adalah kakak kandungku sendiri. Yuner adalah keponakan kandungku. Ye Huanrong, gadis liar itu, berani bilang Yaner itu ayam kampung, benda kotor seperti itu. Kalau dibilang kecil, itu karena keluarga Ye tidak mendidik dengan baik. Kalau besar-besaran, itu sudah menghina aku. Hukuman layak didapat. Anak kecil tidak berani. Anak kecil tidak berani. Ratu, tolong lihatkan keadilan. Aku sebagai pelayan sudah capek merawat Ling Yun setiap hari, sampai sakit. Aku melakukan kesalahan karena sayang padanya. Mohon Ratu ingat niat baik dan rasa hormatku, serta usiaku yang masih muda. Maafkan aku. Ratu, mohon jangan marah. Ini cuma bercanda antara dua saudari saja. Jangan dianggap serius. Ratu, jangan marah karena hal remeh seperti ini. Nanti malah menyakiti tubuhmu yang berharga. HMPH. Bibi, ayah, ibu benar. Adik masih sangat muda. Hari ini cuma bermain-main dengan Yuer. Mohon bibi maafkan adik. Semua bangunlah. Terima kasih, Ratu. Anak baik. Selama ini kamu sudah banyak menderita. Ibu sudah siapkan hadiah untukmu. Apakah kamu suka? Orang bantu. Warna kain ini cerah sekali. Kalau dibuat rok pasti pas sekali. Ini kain Huowan. Ibu sudah repot-repot. Yuer terima kasih, Ibu. Yaner, kamu bilang tumbuh di desa. Kain Huowan ini barang langka yang sangat berharga. Bagaimana kamu bisa langsung mengenalinya hanya dari sekali lihat? Ternyata memang begitu. Iya, kamu ini gadis desa. Gimana mungkin langsung tahu kain ini? Kain lukisan. Aku tahu. Kamu cuma palsu saja kan? Jangan bilang kakakku hilang. Kamu malah muncul pura-pura jadi dia. Mau jadi putri keluarga Xiangfu. Iya, iya. Saya tidak. Permaisuri. Sejak Yuer hilang, saya selalu cemas dan khawatir. Setiap hari sulit tidur dan makan. Saya ingin menukar nyawa saya demi membawa anak itu pulang. Sekarang saya ikut Niang-Niang kembali ke kediaman mencari anak itu. Bagaimanapun ini menyangkut garis keturunan suami. Tidak boleh ceroboh. Saya akan tes darah untuk memastikan. Tes darah untuk memastikan identitas Yuner, supaya dia bisa mengakui leluhur dan asalnya. Kalau tidak, kalau sampai ada gosip, nona kedua ini palsu dan penipu. Nanti kalau jalan-jalan di kota bisa jadi kena pukul sampai mati. Ibu tiri, Yuer memang pantas mati. Ibu sampai kelelahan mencari Yuer kembali ke kediaman. Di depan pintu kecil malah jadi perselisihan antar saudara perempuan. Sekarang malah ayah sampai menusuk jarinya demi aku. Kalau tahu begini, aku rela seumur hidup tinggal di desa, tidak pernah menikmati kemewahan. Sepanjang hidup, Yuer hanya ingin ayahnya sehat dan selamat. Jangan sampai ayah terluka karena aku. Dasar bajingan kecil. Aku meremehkan mulutmu. Permaisuri. Anak ini bilang dia besar di desa, tapi dia tahu harga barang langka dan mahal seperti kain pembasuh api. Sangat mencurigakan. Benar-benar mencurigakan. Saya khawatir kalau ada orang yang merebut tempatnya. Sedangkan nona kedua yang asli masih menderita di luar sana. Lalu bagaimana ini? Kalau dipikir-pikir, hati saya sebagai ibu, rasanya hancur berkeping-keping. Benar, permaisuri.
Kalau dia benar-benar nona kedua, tes darah adalah cara terbaik untuk membuktikan identitasnya. Ini juga tidak merugikan dia. Kamu kenapa diam saja? Bukankah kamu paling taat pada aturan berduka? Apa kamu tega lihat permaisuri dan ibu? Karena identitasmu, susah tidur makan. Yuner, kalau kamu benar-benar merasa tidak bersalah, kenapa tidak mau tes darah? Ayah, apa ayah benar-benar merasa bersalah? Suruh ambil jarum perak dan mangkuk air. Permaisuri. Ini menyangkut garis keturunan keluarga Ye. Mohon maaf, Niang-Niang. Kamu tolol. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu. Nyonya, mohon tenang. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini. Dasar bajingan murahan ini ternyata palsu. Sayang, secerdik apapun pasti ada celah. Kalau aku tidak buat celah, gimana bisa membuatmu tertangkap? Kirimkan hadiah bernilai ribuan emas untukku. Besok nama baik ibu penyayang ini bisa terkenal seantero ibu kota. Sayang sekali aku harus mengecewakanmu. Ini kain pembasuh api. UWR berterima kasih pada ibu. Tertangkap dong, huhuhu. Huhuhu berani-beraninya mempermainkan aku. Ibu tiri. UWR tidak. UWR disalimi, ibu tiri. Seseorang. Tangkap dia. Paman, Anda adalah raja dari sebuah negara. Putri ini tidak berani bohong kepada Anda. Ini pasti ada yang janggal. Paman, jangan berani-beraninya. Niang-Niang mulia dan terhormat. Dasar bajingan murahan ini pantas dipanggil Niang-Niang. Ibu tiri, kamu menipu Niang-Niang, mengotori garis keturunan Perdana Menteri. Dosa yang tak terampuni. Seseorang, bawa bajingan ini pergi sekarang juga. Dipukuli sampai mati, supaya jadi contoh. Bibi, lepaskan aku. Bibi, lepaskan. Tidak benar. Air ini ada masalah. Dasar bajingan ini berani menggigit juga. Ayah, kalau kau tidak datang sekarang, hatiku ini nggak kuat lagi. Kenapa belum juga ditarik? Paman. Paman. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Hahaha. Sepertinya aku datang di waktu yang salah, ya? Bukankah itu kamu? Ngapain datang ke sini cari keributan? Ratu, semoga sehat selalu. Hari ini aku datang atas perintah Raja, untuk memeriksa pembukuan. Raja Ling, waktumu kurang tepat. Hari ini rumah sedang mengurus urusan keluarga. Mungkin kurang pas untuk periksa pembukuan. Mending ditunda ke lain hari. Ternyata urusan keluarga Tuan Ye lebih penting dari perintah Raja, aku tak berani. Raja Ling, ini soal keberadaan keponakan perempuanku. Apa kau juga mau menyalahkan aku? Kalau begitu, aku akan menunggu kalian selesai urusannya dulu baru periksa nanti. Yang mulia, kita sebentar lagi jadi satu keluarga. Ngapain juga harus periksa pembukuan? Kalau dia benar-benar Yuner, itu bagus. Kalau tidak, yang dijodohkan dengan Raja Ling ya dia itu. Benar-benar orang rendahan yang bahkan tak pantas untuk mengangkat sepatunya. Dia juga pantas. Lihat saja wajahnya yang penuh tipu daya itu. Masih berani pura-pura jadi putri Chang dan merebut tunanganku. Segera kirimkan dia ke sini. Bunuh saja. Aoh. Aoh. Aakah. Aakah. Ah, ah, ah. Aakah.
Ah. Memohon pada Yang Mulia pun tidak berguna. Pangeran Ling sangat mencintai rakyatnya seperti anak sendiri. Namanya pun tersohor jauh. Apa mungkin dia akan membiarkan Nyonya Ye membunuh seenaknya? Kau benar-benar menuduhku dengan tuduhan yang sangat besar. Kalau sekarang aku tidak mengurus urusanmu, aku bukan anak buahku. Tapi apa buktimu hingga aku harus percaya? Aku punya saksi. Dia. Dasar perempuan rendahan, jangan asal bicara di sini. Ada yang aneh dengan air dalam mangkuk itu. Asal darahnya dicampur ke dalamnya, kebenaran akan segera terbuka. Yang Mulia, perempuan rendahan ini, dia licik dan penuh tipu daya. Jangan percaya dia. King Song, pergi periksa. Baik. Sepertinya Raja Ling sudah bertekad untuk mengurusi urusan rumah tanggaku. Ah. Yang Mulia Ratu. Darah Nona Ye tidak bisa menyatu dengan Yang Mulia Perdana Menteri. Apa mungkin Nona Ye bukan anak kandung Perdana Menteri Ye? Jangan bicara omong kosong. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana penjelasan Perdana Menteri Ye? Ini. Aku juga tidak tahu. Yang Mulia sudah sadar. Semakin jelas bahwa air dalam mangkuk itu diberi minyak bening. Asal ditambahkan minyak bening, setiap darah yang dicampur tidak akan bisa menyatu. Ayah, Ibu. Yuer tahu asal-usulnya tidak setara dengan Perdana Menteri. Tidak pantas untuk keluarga besar Perdana Menteri. Tapi kamu, bagaimana bisa menghina aku seperti ini? Menghina ibuku seperti ini? Yuer tak sanggup menerima penghinaan seperti ini. Bibi. Budi baikmu. Yuer akan membalasnya di kehidupan mendatang. Yuer. Cepat selamatkan dia. Cepat tolong Yuer. Kakak meninggal karena tenggelam. Sekarang kamu juga. Dokter, bagaimana kondisi Yuer? Laporan Yang Mulia. Nyonya kedua nadinya sangat lemah. Sepertinya harapan hidupnya sangat tipis. Kalau Yuer sampai apa-apa karena kelalaian kalian para tabib, aku akan buat kalian semua ikut mati bersamanya. Cari cara untuk menyembuhkannya. Rakyat akan patuh. Dan kalian juga ikut mengotak-atik air itu. Apa niat kalian? Yang Mulia Ratu, kami juga tidak tahu, Yang Mulia. Ibu dan anak memang tidak suka pada Yuer. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Yuer hari ini bisa selamat saja sudah cukup. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Ayah, kamu mau ngapain? Tukang jagal. Aku tak menyangka kau sejahat ini. Berani menjebak putriku. Bukan aku. Yang Mulia Ratu, ini karena aku kurang mengawasi. Mohon Yang Mulia memaafkan. Bapak, bukan aku, sungguh bukan aku. Tuan, diam. Iya, aku sudah mengaku kok. Masih berani ngotot. Ancui, tampar dia. Keluarga Sang benar-benar kejam, sanggup mengorbankan setetes pun darah kakakku. Ye Xiangguo, ingat baik-baik, istri Xiangguo selalu jadi kakak tertua bagiku. Orang seperti Yang Zhen dan Zhang ini, yang berniat menyakiti darah daging kakakku, tidak pantas jadi ibu rumah tangga keluarga Ye. Mulai hari ini, kau turun derajat jadi selir. Selir apaan sih? HMPH, berarti aku jadi anak tiri dong. Aku nggak mau jadi anak tiri. Tuan, tolong aku.
Tuan. Aku di sini. Ibu pasti nggak bakal bisa nemuin aku kali ini. Aku susah payah deketin Siang Guo. Asal kamu, bajingan, mati saja. Aku bakal jadi istri sah yang diakui di rumah ini. Hahaha. Nona, tolong jangan salahkan kami. Ya, kami nggak mungkin menang lawan Zhang Sukin. Demi nyawa. Aku cuma bisa bawa kamu kabur. Kamu siapa? Ini di mana? Nona, kalau Nona lupa siapa dirinya, itu malah baik. Anakku, aku ini ibumu. Ternyata aku memang benar anak kedua, si Bingzang, Zhang Sukin. Kalian menyuruh kepala desa membunuh ibu angkatku dan menyakiti ibu kandungku. Balas dendam dan budi ini akan kubayar 100 kali lipat. Yuer. Kamu sudah sadar. Yuer. Yuer, kamu benar-benar sudah menderita. Mulai hari ini, kamu adalah kakak kandung yang sah di rumah Ye. Untung saja Yuer tidak apa-apa hari ini. Kalau tidak, aku pasti akan menguliti kalian semua. Kalau masih berani menyakiti Yuer lagi, aku tidak akan memberi ampun. Paham? Saya mengerti. Mengantar ratu. Ah, Pak Tuan, apa Anda baik-baik saja? Yang mulia Raja Ling. Tubuh saya memang tidak tahan diguncang seperti ini. Hari ini saya takut tidak bisa menemani Anda memeriksa keuangan. Tuan Ye bisa lolos di tanggal 1. Tapi tak bisa di tanggal 15. Hari ini saya bisa saja tidak memeriksa. Semoga kedepannya kamu selalu beruntung seperti hari ini. Waktu berlalu begitu cepat, melewati begitu saja. Lukamu terjadi saat loncat ke sungai. Berikan padaku. Lepaskan. Loncat ke sungai hari ini sebenarnya bukan bagian dari rencana. Ratu bukan orang bodoh. Air mataku sendiri tak cukup untuk menyentuh hatinya. Hanya dengan memanfaatkan pengalaman serupa kakaknya, aku bisa mendapatkan secercah harapan dari rasa simpati darinya. Justru dari lompatan ini, aku baru sadar kalau aku memang benar-benar adalah nona kedua. Dulu aku benar-benar salah memanfaatkan Bibi. Kamu adalah inti dari seluruh rencana ini. Kalau kamu sampai celaka, semua akan gagal. Kalau mau balas dendam sukses, berarti harus cari cara supaya tetap hidup. Justru karena itu, kamu harus tega sama diri sendiri. Bukankah sekarang sudah sangat baik? Mulai sekarang, aku adalah nona kedua sejati rumah Ye. Ibu dosa keluarga Ye. Akan kubayar 1000 kali lipat suatu saat nanti. Kamu terluka hari ini, obat ini bisa membantumu cepat sembuh. Sedang memikirkan apa?
Sekarang meskipun ada perlindungan dekat dari ratu, tapi rumah Ye tetap sarang serigala dan harimau. Kalau mau balas dendam mulus, harus cari cara lain lagi. Kamu maksudnya berburu? Aduh. Ayah, lihatlah, wajah ibu ini rusak karena si Ye Linlin itu. Masih sempat memikirkan hal kecil seperti ini. Pangeran Ning sudah datang langsung untuk memeriksa keuangan. Kalau masalah ini melibatkan pangeran mahkota, akibatnya tak terbayangkan. Kalau kamu tidak segera menangkap hati Pangeran Ning, rumah Perdana Menteri akan hancur. Ronger, apa maksud dari minyak bersih hari ini? Ibu, minyak bersih itu benar-benar bukan urusanku. Aku juga tidak tahu kenapa ada minyak bersih di mangkuk itu. Semua ini salah gadis sialan Ye Lingyun. Membuat ibu terdegradasi jadi bibi. Benar-benar bintang sial. Kalau memang seperti yang kamu bilang, rumah Perdana Menteri ini tidak bisa menampungnya. Tapi urusan ratu pasti sulit. Gadis dengan identitas yang belum jelas itu tentu tidak bisa dibiarkan. Cari cara untuk menipunya ke villa lalu menghancurkan seluruh bukti. Lalu cari alasan untuk mengelabui yang mulia. Masalahnya selesaikan. Kalau ratu mau memanjakannya, kita manfaatkan situasi itu. Buat dia terlihat hebat sekali. Lalu jatuhkan dia dengan keras. Yuner. Ibu, bukan. Bibi, ada apa dengan saya? 3 hari lagi adalah ulang tahun ayahmu. Aku pikir kamu sudah 16 tahun. Sudah saatnya belajar jadi pengurus rumah tangga. Lalu aku mengusulkan kepada ayahmu, ulang tahun ini akan kau yang atur. Ternyata kamu menunggu aku di sini. Kalau begitu aku akan buatkan pesta yang sempurna untukmu. Tapi Yuer baru masuk ke kediaman pangeran, belum paham. Takut tidak bisa mengaturnya dengan baik. Anak bodoh. Aku akan membantumu, tak perlu takut. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja padaku. Terima kasih banyak, Nyonya. Ada dukungan permaisuri juga bagaimana lagi? Aku punya banyak cara, supaya kau, bajingan kecil, keluar dari kediaman ini, Pergi ke gudang ambil beberapa uang perak, lalu ke pasar beli bahan makanan untuk pesta ulang tahun. Sudah kirim undangannya. Kalian semua mengabaikanku ya, kalau begitu aku pergi sendiri. Jual sawi, jual sawi. Yang mulia bilang, keluarga Lan tiap bulan dapat kesempatan keluar istana sekali untuk belanja. Seharusnya itu untuk orang penting. Mas, sawi kecil ini berapa harganya? 1 keping uang logam. Nona kedua. Kasihan, putri bangsawan kediaman Perdana Menteri, harus keluar sendiri beli sayur. Tentang gadis itu, ceritakan semua yang kau tahu padaku. Kalau Tuan Wang atau Nona Song benar-benar merusak pesta ulang tahun, mereka akan dicap tidak berbakti, tapi pasti diusir dari kediaman. Siapa? Sepertinya setiap kali aku datang, selalu bukan waktu yang tepat. Guru selalu menjadi hujan yang datang tepat waktu bagi muridnya. Murid yang tidak sopan. Hari ini aku ajarkan pelajaran kedua, mulai sekarang saat mandi. Kunci pintu dan jendela dengan rapat. Oh iya.
Apa kamu yakin dengan pesta ulang tahun Ye Bingzang? Guru, bagaimana sosok kaisar itu? Mencintai rakyat seperti anak sendiri. Kalau begitu, nanti tolong guru temui kaisar. Minta aku angin segar sedikit ya. Sabar, waktunya belum tepat. Yang mulia. Dia benar-benar keluar istana beli sayur. Benar-benar gadis kampungan, bodoh dan ceroboh. Dia kira cukup beli sayur doang untuk mengurus pesta ulang tahun keluarga siang. Nyonya, semuanya sudah kami atur sesuai perintah Anda. Anak itu bukan hanya tidak membantu mengurusi pesta, bahkan undangan pestanya pun belum dikirim sama sekali. Bagus sekali. Antarkan undangan itu ke ibu tiri saya, Nyonya Su. Ibu tiriku paling sayang padaku. Dia juga punya titel kehormatan. Bahkan tuan rumah pun harus menghormatinya sedikit. Ya. HMPH. Ye Lingyu, aku tunggu bagaimana kamu menanggung akibatnya besok. Nyonya sudah menyelidiki semuanya. Kalau tidak hormat pada biksu, hormatlah pada Buddha. Zhang Suqin memperlakukan nona kedua dengan sangat buruk. Jelas-jelas tidak menganggap Nyonya Anda penting. Besok kamu keluar istana dan awasi dia. Kalau Zhang itu berani menyakiti Yuer lagi, bawa aku untuk mengurusnya. Tidak boleh sampai ada yang berani menganiaya. Ya, Yuer. Nona kedua, Nyonya Su sudah datang. Bibi Zhang bilang menurut urutan keluarga, dia juga adalah bibimu. Jadi suruh kamu pergi memberi salam pada Nyonya Su. Aku tahu, Yin Qiu. Segera pergi. Cepat duduk, cepat duduk. Bibimu pasti lelah. Bibiku, kau tidak tahu. Ibu kami dulunya dari keluarga terpandang. Hari ini Yun Yun baru saja pulang. Ibu kami sudah diturunkan statusnya jadi selir. Bahkan pesta ulang tahun ayah, dia malah mau mengatur semuanya. Sungguh seenaknya. Bibiku, kau harus berdiri di pihak kami. Ada hal seperti ini. King Jie, hari ini hanya aku yang di sini. Aku pasti akan membela kalian ibu dan anak. Jinger, cepat kemari. Salam pada bibimu. Yuer memberi salam pada bibimu. Kamu memang terlalu lembek hatinya. Makanya gadis-gadis kampungan itu bisa seenaknya menginjakmu. Apa kamu belajar aturan apa? Orang tua belum bilang boleh bangun. Kenapa berani bangun? Yuer kira bibiku dan ibu sedang ngobrol asyik. Makanya lupa suruh aku berdiri. Jadi aku bangun sendiri. Bibimu, Yinger masih kecil. Masih belum tahu sopan santun, HMPH. Ronger usianya lebih kecil darimu. Lihatlah betapa baiknya Ronger dididik olehmu. Berpendidikan dan sopan. Apa ibu kandung? Apa itu barang murahan? Mulai sekarang banyak belajar tata krama dari Ronger, supaya tidak jadi bahan tertawaan. Seperti nona kedua kamu, punya ibu kandung tapi tidak dibesarkan oleh ibu. Ibu kandung Yuer adalah kakak kandung Ratu saat ini. Kalau kata-kata ini sampai didengar Ratu, bisa-bisa dia dihukum. Aku juga tidak tahu dengan kondisi tubuhmu ini. Apakah masih kuat menanggungnya? Aku masih harus mengurus hadiah ulang tahun. Permisi dulu. Aku ini nyonya bergelar kehormatan. Bahkan kalau ayahmu ada di depanku sekalipun, juga tak berani bertindak sembrono seperti itu. Siapa itu? Tahan dia. Jangan sampai dia meniru aturan Putri Xiangfu. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bibi Lan Cui, kenapa kamu datang? Hari ini Ratu juga datang. Ratu hari ini tak bisa keluar istana, makanya aku dikirim untuk memberi ucapan selamat atas kebahagiaan ulang tahun Perdana Menteri. Kalau sudah Ratu yang datang, apa bedanya? Ye Lingyun masih berani melawan orang tua. Aku tetap bisa mengajarnya. Hah, kodok ompong menguap. Sikapmu sombong sekali. Kamu siapa sampai berlagak seperti orang tua? Kamu cuma ibu tiri Zhang saja. Dan hubunganmu dengan nona kedua kami juga berlapis-lapis. Keluargamu sudah punah. Tidak ada yang minta kamu mengatur. Kenapa kamu datang sok jadi orang tua? Yan Lingyuan, istri Markis Zhenbei, adalah istri resmi dari pemerintah. Kamu berani membiarkan bawahanmu bicara begitu? Hah? Apa-apaan itu? Hanya pangkat kelima yang rendah.
masih saja merasa istimewa. Seperti orang yang malu-maluin berputar-mutar tanpa malu. Bahkan kamu menjilat muka Tuan Zhang, memohon untuk dekat dengan nona kedua kita. Kami malah merasa itu mencemari nama keluarga. Nona kedua menghormatinya. Makanya dia memanggilnya Bibi Buyut saja. Kalau membahas orang tua, ada ratu dan perdana menteri. Dia mana bisa ikut campur. Zhang Yinian, kamu setuju kan? Baiklah, baiklah. Urusan ini aku tak mau ikut campur lagi. Orang-orang, kembali ke rumah. Tolong saya, tolong nenek. Xie Lingyun. Kamu ini ngapain sih? Aduh, Yunel, ini semua teman ayahmu di pemerintahan. Kok kamu bahkan gak nganterin undangan ke mereka? Kamu benar-benar gak serius. Kamu ini nggak guna. Tuan. Selamat, Pak. Selamat. Ini ada apa? Paman. Karena Nona mengundang Perdana Menteri ke pesta ulang tahun, kami pasti datang untuk mengucapkan selamat. Hehehe. Semoga Tuan Perdana Menteri sehat seperti Lautan Timur, umurnya panjang seperti Gunung Selatan. Ini ayam betina tua peliharaan saya, semoga bisa menambah keberuntungan, tolong diterima. Baiklah. Baik. Saya sangat menghargai niat baik para tetua dan warga desa. Silakan semua masuk ke aula samping dan duduk. Benar-benar gadis kampung yang gak pernah lihat dunia. Kira ini kampung saja. Undangannya itu siapa sih sebenarnya? Ah. Pergi ke istana Qixia untuk pesta ulang tahun, Pangeran. Nona Song memang pintar. Sekarang pasti nggak ada masalah lagi. Tidak, dia masih kurang satu angin timur. Ikuti aku masuk istana. Anakmu melapor, Patih. Lianer datang menemui ayah. Ada urusan apa? Hari ini ulang tahun ke-50 Perdana Menteri Ye. Aku dengar ada kabar lucu. Kabar lucu apa? Putri kedua di rumah Perdana Menteri, secara khusus mengundang rakyat kota untuk ikut merayakan. Bahkan pengemis pun ikut merayakan. Rakyatmu memuji berulang-ulang. Katanya rumah Perdana Menteri punya putri yang berhati mulia seperti Dewi Bodhisattva. Perbuatan baik seperti ini, pantas dapat penghargaan. Aku sudah lama tak keluar istana. Hari ini kebetulan ulang tahun Perdana Menteri Ye. Aku juga akan ikut meramaikan, bersama rakyat bersukaria. Ini yang kamu bilang merayakan ulang tahunku. Tenanglah kamu ini anak. Kalau ada yang gak puas, ngomong terus terang saja. Gak usah sengaja buat tuan malu. Itu namanya durhaka besar. Cepat lapor ke ratu dulu. Ayah itu ayah, anak itu anak. Kalau pesta ulang tahun ayah tak ada yang datang, itu benar-benar buat malu ayah. Rakyat adalah dasar negara. Kenapa ayah merasa malu? Kalau enggak, dia cuma gadis kampung yang enggak tahu adat. Enggak undang pejabat tinggi, malah undang orang rendahan. Maksudmu rakyat lebih berharga daripada pejabat kerajaan? Ibu, sebaiknya jangan serahkan urusan ini padanya. Dia cuma punya otak dua. Apa bisa diharapkan? Kalau hari ini tak ada yang datang, aku lebih baik kasih makanan ini ke anjing. Daripada biarkan orang-orang rendahan ikut pesta. Nggak percaya sama sekali. Orang. Turun dari kuda. Biar kau tahu. Apple. Semua orang di rumah Perdana Menteri, dengarkan perintah. Atas mandat surga, Kaisar memerintahkan, Ye Bingzang telah mengkhianati jabatan sebagai pejabat. Mulai hari ini, diturunkan jabatannya menjadi Tawei, gaji dipotong setengah tahun. Li Si, bangun. Apa, ini nggak mungkin? Apa mungkin Kaisar dengar ayah mengundang rakyat? Merasa ayahnya telah mempermalukannya. Untungnya ada Ye Lingyun, bintang sial itu. Ye Lingyu mengadakan jamuan untuk rakyat. Ini adalah perbuatan baik. Wanita ini dicintai oleh rakyat. Diberi hadiah emas 100 tael. 100 gulung sutra. Dari kediaman saya di desa Huiyan, untuk menghargai kebajikannya.
Disahkan. Saya berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Apa yang kamu katakan hari ini sudah sepenuhnya diketahui oleh Kaisar. Berbaiklah terhadap dirimu sendiri. Kamu wanita licik yang tak tahu malu. Jauhkan dirimu dari Yang Mulia. Yang Mulia, wanita licik ini sengaja menggoda kamu. Kamu punya apa haknya mengangkat dia jadi jenderal? Tolong, Nona 3, hati-hati dengan kata-katamu. Kaisar hari ini sudah marah. Kamu masih berani mempertanyakan kehendak suci. Tak apa. Adik ini memang sengaja mempertanyakan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia memaklumi. Raja Ling ini tidak marah pada Yuer. Mungkinkah Raja Ling juga mendukung Yuer? Kamu jangan pura-pura sok baik di sini. Perintah Kaisar, tak boleh kamu pertanyakan. Ayah. Pergi ke ruang doa, renungkan kesalahanmu dengan serius. Perihal Perdana Menterian hari ini, aku tidak akan membahasnya sekarang. Untuk saat ini, aku tidak akan mengejarnya denganmu. Tapi kalau masih terjadi lagi, saya takut seluruh orang di kediamanmu tidak akan selamat. Aduh, Tuan, kenapa Anda memukul Ronger? Dan lagi, kalau hari ini bukan karena kamu yang memecah belah. Bagaimana mungkin aku diturunkan jabatan? Kamu juga tidak perlu bawa kunci rumah tangga lagi. Mulai hari ini, semua urusan di kediaman ini akan diatur oleh Yuer. Tuan. Tolong aku, tolong aku. Kediaman Siang Guo adalah milikku. Anda, Nyonya tua, orang luar bilang aku terlalu ikut campur urusan. Baiklah. Urusan dalam istana tidak akan aku campuri lagi. Tolong aku. Sialan. Yuer tidak berani menerima. Kenapa begitu? Para pelayan di kediaman bilang Yuer masih muda, tidak mau dengar perintah Yuer. Contohnya, semua bahan makanan untuk pesta ulang tahun kali ini dibeli langsung oleh Yuer di pasar. Mereka menahan undangannya, makanya Yuer malah mengundang rakyat biasa. Anakmu benar-benar tak berdaya. Kalian para pelayan hina ini, siapa yang berani? Berani memperlakukan nona kedua dengan tidak hormat. Bawa semua keluar dan cambuk sampai mati. Tidak ada ampun untuk Nyonya. Nyonya, tolong selamatkan hamba kecil ini. Semua ini atas perintah Nyonya. Kami semua sudah jadi menantu Nyonya bertahun-tahun. Nyonya tidak boleh diam saja melihat kami celaka. Tuan, ini semua salah paham. Bukan saya. Bukan saya. Bawa keluar dan cambuk sampai mati. Tuan, tolong ampun. Tuan, tolong ampun. Tuan, tolong ampun. Saya tidak peduli urusan saya. Diam. Anda pejabat yang tidak becus, membiarkan harimau jahat berkeliaran. Kamu juga ikut ke ruang doa untuk berlutut. Kalau masih ada kali berikutnya, dengan surat cerai, aku akan usir kamu dari kediaman ini. Aku tidak butuh Yuer. Ikut aku ke ruang kerja. Tuan. Berlutut. Sebenarnya kamu sudah berbuat apa? Kamu mau bilang sendiri atau aku yang bilang untukmu? Ayah. Anakmu tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan di depanku, pura-pura bodoh dan tidak tahu apa-apa. Menghitung musuh. Membuat dia marah, dan juga memanfaatkan pesta ulang tahun untuk mendapat pujian dari Kaisar. Diangkat menjadi Xiang Jun. Sejak kecil tumbuh di desa. Dari mana kamu belajar semua tipu daya ini? Jangan-jangan ada orang penting di belakangmu. Ternyata dia curiga aku dan Raja Lin. Anakmu sudah lama tersesat di luar. Kalau masih polos seperti itu, bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Lagi pula, apa yang aku lakukan hanya demi membuat ayah memandangku lebih baik. Oh, kamu menggunakan segala cara hanya supaya ayah memandangmu dengan lebih baik.
Meski aku tidak dibesarkan di dekat ayah sejak kecil, tapi kasih sayangku pada perawat ayah tidak pernah berhenti. Coba tanya, anak mana di dunia ini yang tidak ingin dilihat dengan bangga oleh ayahnya sendiri? Temukan bukti bahwa Siang Guo korupsi saat seluruh keluarganya dihukum mati. Itu saatnya dendammu terbalaskan. Apa yang terjadi hari ini, ayah, adalah karena aku terlalu gegabah. Aku berharap ayah memberi aku kesempatan lagi. Apa yang ayah inginkan? Aku tahu. Ayah selalu ingin mempertemukan adik Rong dengan Pangeran Ling dalam ikatan pernikahan. Tapi Yang Mulia Raja Ling terus menolak. Apa kamu punya cara lain? Berikan aku waktu 3 hari. Aku pasti bisa membuat Yang Mulia Raja Ling datang melamar. Ibu, kamu masih sempat berdoa di sini. Ye Lingyun, bajingan itu, Yang Mulia selalu membelanya. Bahkan ayah pun mulai memihak dia. Kenapa aku kalah darinya? Ronger, kamu harus tenang. Jangan lupa kamu punya takdir burung phoenix. Ibumu menghilangkan rintangan di desa Gunung Merah untukmu. Itu semua supaya kamu menikah dengan Raja Lin. Menjadi wanita paling mulia di dunia. Kamu tidak boleh meremehkan diri sendiri. Tapi ayah benar-benar marah kali ini. Bahkan hak mengurus rumah tangga diambil dariku. Ye Lingyun bajingan itu. Apa? Ayah malah memberikan hak mengurus rumah kepada bajingan itu. Ibu. Apakah ayah tidak peduli pada kita lagi? Jangan ngomong sembarangan. Ayahmu hanya sedang terpesona oleh bajingan itu untuk sementara. Tunggu aku sadar kembali. Aku pasti akan mengupas kulitnya. Begitu rupanya. Ternyata hanya karena takdir Phoenix yang samar-samar itu, kalian sampai. Nyonya, pukul saya. Ibu. Ibu. Ye Guanrong dan Zhang Sukin. Kamu yang licik, kejam, egois, dan hina seperti ini. Kalau kamu ingin jadi wanita paling mulia, tidak mungkin seburuk tempat penghisap darah seperti aku ini. Aku pasti akan membakarnya habis. Aku ingin kalian terperangkap dalam lumpur. Selamanya, takkan pernah bisa bangkit lagi. Xie Bingzhang sekarang duduk di posisi tinggi, pasti sudah membangun kekuasaannya sendiri. Dengan hanya satu buku catatan keuangan, bisakah kita menjatuhkannya? Kalau ada saksi dan bukti kuat, dia takkan bisa kabur. Guru menang lagi dalam permainan catur ini. Pengikut pangeran mendapat kabar. Belakangan ini ada rakyat nakal bikin keributan di kantor pemerintahan. Dihukum cambuk atas perintah bupati. Dan diusir dari kota. Sekarang mereka kabur ke sebuah kuil tua di pinggiran kota. Kelompok rakyat nakal yang diusir itu sebenarnya tahanan penjara. Yuzu. Itu adalah daerah bantuan bencana Ye Bianzang. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. King Song, siapkan kendaraan ke Yuzu. Baik. Apa itu pejabat daerah? Mereka semua sekelompok binatang yang bersekongkol jahat. Saat dengar kami mau lapor Ye Bingzang, mereka malah memfitnah kami bikin keributan. Mereka masih punya rasa keadilan atau tidak? Aku datang jauh-jauh ke ibu kota, hanya untuk menuntut keadilan bagi saudara-saudara Li di kampung. Tapi sekarang malah jadi seperti ini. Aku malu untuk pulang dan menghadapi orang-orang di kampung. Di bawah kaki sang raja, pejabat saling melindungi. Rakyat sengsara tapi tidak punya tempat mengadu. Apakah nyawa kami rakyat ini tidak dianggap nyawa? Kak Hong Hao. Kalian siapa? Bos ini. Kamu juga orang kampung, kan? Orang kampung sama-sama nasibnya tragis. Pergi sana, aku lawan kamu.
Kami datang untuk membantu kamu. Kak Wenhao, kamu baik-baik saja. Kalian ini rakyat nakal yang diusir dari ibu kota hari ini. Ini Putra Raja Ling. Ada keluhan apa? Silakan ceritakan. Putra Raja Ming. Kami bukan rakyat nakal. Aku dengar Putra Raja Ming sangat adil dan tegas. Aku ingin bertaruh sekali. Putra Raja Ling, tolong berikan keadilan bagi rakyat kami. Kak Wenhao. Bangun, bangunlah. Kak Wenhao bisa baca tulis. Dia sendiri membawa surat permohonan rakyat Yuzu. Pergi ke ibu kota untuk melaporkan pejabat busuk Ye Bingzang. Pejabat busuk di kantor pasti sudah dengar kabar kami mau melapor. Menteri utama saat ini malahan menuduh Kak Wenhao bikin keributan. Rakyat nakal itu melukai Kak Wenhao sangat parah. Keadilan harus ditegakkan. Kami mohon yang mulia, tolong berikan kami keadilan. Jika pangeran butuh, kami pasti akan bantu. Kami cuma ingin pangeran menuntut keadilan untuk rakyat Yuzu. Tenang saja. Ye Bingzang penuh dosa. Aku pasti akan menghukumnya sesuai hukum. Sekarang sudah ada surat darah ini, ditambah kalian sebagai saksi. Kalau aku bisa dapatkan bukti korupsinya, pasti bisa menangkapnya. Da Benzao, jaga dia. Aku sudah menemukannya. Benarkah? Kudengar kamu sudah menemukan buku catatan keuangan. Guru, jangan terburu-buru. Yunyao ingin melakukan sebuah kesepakatan dengan guru. Oh. Kamu ingin bernegosiasi dengan aku. Yunyao ingin guru melamar putri ketiga keluarga Ye. Pesta pertunangan diadakan di keluarga Ye. Nanti aku pasti akan menyerahkan buku catatan itu dengan tangan sendiri. Maksudmu menyuruh aku dan si bodoh itu? KING 7. Berbuat seperti ini kepada guru justru menguntungkan di hadapan semua orang. Membongkar topeng keluarga Perdana Menteri, guru tentu bisa membersihkan namanya. Jadi, kamu ingin menjatuhkan dengan pujian. Pesta pertunangan guru pasti akan penuh tamu terhormat. Kuperbolehkan mereka pikir mereka di puncak kejayaan, lalu jatuh ke jurang. Baik. Maka aku akan mengadakan pesta pertunangan dengan Ye Huanyong dalam 3 hari. Menetapkan pertunangan. Selamat atas pertunangan Putri Jenderal Ye Taiwei dan Raja Ling. Momen bahagia pertunangan. Raja Ling sekarang sangat disayangi Kaisar. Setelah pertunangan Jenderal Ye dan Raja Ling, jangan lupa promosikan kami yang rekan-rekan setia ya. Hahaha, silakan. Jujur saja. Nona Ye ketiga, aku, Raja Ling, sangat membantu kelancaran pertunangan ini. Aku berperan besar di baliknya. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah lihat? Balasannya, Tuan, ini adalah Song Tian, kepala desa dari desa Hongsan. Dia membawa undangan dari rumah kita. Aku sudah membiarkannya masuk. Ayah, biar aku yang menyambut tamu. Song Tian itu cuma kepala desa kecil saja. Kenapa harus mengundangnya ke pesta pernikahan nona ketiga? Bagi kamu dia keberuntungan besar. Tapi bagi dia itu seperti surat kutukan. Harus dikirim langsung ke tangannya, paham? Hantu, oh hantu. Kepala desa Song, apa yang Anda lakukan? Ini anak perempuan saya. Kalau ngomong ngawur lagi, saya usir kamu keluar. Saya hantu. Saya hantu. Kalau dia benar-benar bawakan kamu obat, mahkota mutiara itu pasti sangat berharga.
Iya, Tuan Siang benar, saya mabuk ngomong ngawur. Itu cuma omongan mabuk saya. Song Yun Yao. Song Yun Yao. Kepala desa baru. Benarkah itu kamu? Aku kira aku salah lihat. Kamu tidak mati, malah pura-pura jadi putri bangsawan di sini. Sepertinya hidupmu cukup enak. Apa maksudmu? Kalau mau aku tutup mulut soal identitasmu, kasih aku 1000 tael perak. Nggak boleh kurang sedikit pun. Aku mana punya uang sebanyak itu? Kalau nggak ada uang, cari sendiri jalan keluarnya. Rumah Siang ini kan besar. Coba curi beberapa barang di sini. Tapi semua ada catatan pembukuan. Bahkan kendi anggur tua yang aku pegang ini, ada yang mencatatnya. Gimana mungkin bisa ambil banyak? Kalau kamu ambil, harus balikin lagi ke aku. Ini memang anggur tua. Harum banget. Kasih aku. Sun Yao, jangan nggak tahu terima kasih. Kamu bisa jadi putri bangsawan di sini. Itu semua berkat aku. Kalau bukan aku yang bunuh kamu, mana bisa kamu punya posisi seperti sekarang? Kamu. Ini anggur apa sampai harum begitu? Simpen dulu langkah ini. Jangan sampai aku kecewa. Rumah Siang punya anggur sehebat ini, pasti uangnya juga banyak. 1000 tael. Kalau tidak, jangan harap status putri bangsawanmu di sini bisa dipertahankan. Baiklah. Aku setuju. Nanti kamu cari aku di aula pesta. Aku kasih kamu 1000 tael. Anggap kamu tahu diri. Selanjutnya aku akan bongkar satu persatu topeng kalian semua. Di dunia ini cuma Nona ketiga yang benar-benar cerdas. Hanya dia yang pantas untuk Raja Ling. Hahaha. Iya, sekarang Pangeran Ye sudah jadi keluarga kerajaan. Statusnya makin terhormat. Kedua tuan, kalian terlalu memuji. Hari ini adalah pesta pertunangan putri saya dengan Raja Ling. Kedua tuan mungkin tidak bisa datang. Untuk minum-minum. Minum, saya ini rakyat kecil yang tertindas. Hari ini saya mau melaporkan Ye Bingzang atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Saya mohon para hakim yang hadir. Tolong bela saya. Bela rakyat yang meninggal sia-sia di penjara. Siapa kamu yang berani bilang saya korup? Saya punya bukti. Omong kosong. Berani-beraninya menuduh saya seperti itu. Tangkap dan usir si pembangkang ini keluar. Banjir di Yuzu. Rakyat kelaparan. Kamu terima bantuan bencana dari saya, tapi diam-diam kamu potong besar-besaran dan ambil untuk diri sendiri. Hanya menyisakan sedikit pakaian seadanya. Kalau kamu berbohong sedikit saja, semoga petir menyambar. Apa yang kamu lakukan, Ye Bingzeng? Diketahui semua orang di jalanan Yuzu. Kamu bisa tutup mulut aku, tapi tidak bisa tutup mulut seluruh rakyat Yuzu. Kamu. Ayah saya pegawai kecil di Bea Cukai Yuzu. Saya bisa jadi saksi kalau dia benar. Kami juga bisa menjadi saksi. Kami juga bisa menjadi saksi. Kamu semua. Kami juga bisa menjadi saksi. Kata-katanya benar semua. Kami mohon kepada tuan-tuan yang hadir di sini untuk membela kami. Ah, ini ada apa? Bukankah itu pelayan dekat Nona YR? Kenapa dia juga datang menuntut tuan rumah? Berturut-turut para korban bencana datang menuntut keluarga Yehe. Bahkan pelayan sendiri juga ikut datang. Ini pasti benar. Ye Bingzang, pejabat busuk ini korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Membuat banyak rakyat sipil mati di penjara. Apa kamu tidak takut karma menimpamu? Ye Lingyun,
bagaimana kamu mendidik para pelayanmu? Hari ini adalah pesta pertunangan Ronger dengan Pangeran Ling. Mana boleh pelayan rendahan seperti ini berbuat onar di sini? Ye Lingyun. Kenapa tidak suruh para bawahannya yang tidak tahu diri itu diam saja? Mulut itu bukan milik sembarangan orang. Lagi pula tamu yang datang hari ini banyak sekali. Yuer tak sanggup menutup mulut semua orang. Kamu ini. Ye Lingyu. Kamu cuma tahu, aku dan Pangeran Ling pasti bakal datang buat ribut. Dasar bajingan, kamu ini Kalau kamu berbuat seperti ini, sesuatu yang akan kamu hina hanyalah muka Pangeran Ling dan ayahku. Mending manfaatkan alasan Ronger ini, sebelum Pangeran Ling datang. Untuk sementara kita sebut ini sebagai perbatasan negeri Han Kong, Ying Yue. Lalu muncul lagi Yan Huang, dia juga menantu adikmu. Sungguh tidak tahu malu. Ternyata cuma persaingan antara perempuan yang cemburu. Nona Ye yang kedua ini memang benar-benar seperti itu. Keluarga makmur, ikut makmur semua. Dia sampai memfitnah ayah kandungnya sendiri. Mana mungkin dapat hasil baik? Sudah kukatakan, gaji Tai Weiye tiap tahun sangat besar. Tidak perlu serakah dengan bantuan bencana yang sedikit itu. Tai Weiye ini memang membesarkan anak durhaka. Nona Ye yang kedua memang cantik, tapi hatinya seperti ular dan kalajengking. Kalau cuma meremehkan adik tiri masih bisa dimaklumi, tapi sampai iri hati sampai merusak pesta pertunangan adik perempuannya sendiri. No wonder yang menikah dengan pangeran bukan nona kedua, tapi nona ketiga. Ayo bangun, ayo bangun. Nona besar, kamu harus bagaimana membalas budi saya? Kalau bukan karena saya bantu kamu dan nyonya membunuh si pelacur kecil itu, bagaimana bisa kamu menikah dengan pangeran? Kamu ngomong apa sih? Omong kosong. Kamu ini gila dari mana datangnya? Omong kosong melulu. Berani-beraninya datang ke kediaman Perdana Menteri membuat keributan. Nyonya itu. Kamu yang memberiku 300 keping perak. Suruh aku membunuh pelacur kecil yang lain yang diperintah. Barulah nona ketiga bisa sesuai keinginan menikah dengan pangeran. Kamu juga bilang kalau nona ketiga menikah dengan pangeran. Kamu akan memberi aku 1000 keping perak. Ini ada cap resmi kantor Perdana Menteri. Di pesta pertunanganmu malah ada orang gila muncul. Cepat tarik dia keluar dan pukul sampai mati dengan tongkat. Tunggu dulu. Perak ini memang ada cap resmi kantor Perdana Menteri. Hahaha. Ada kok. Orang seperti apa sih Perdana Menteri ini? Memerintahkan pembunuhan itu benar. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan apa mungkin juga benar. Siapa bilang tidak? Lihat wajahnya yang malang itu. Keluarga ini semua berhati ular dan kalajengking. Omong kosong melulu. Anakku memang sudah nasib buruk sejak lahir. Kamu yang iri padanya. Kamu pelacur murahan yang suka berfoya-foya. Iri karena anakku menikah dengan Pangeran Ling. Aku ini adalah Xiang Jun yang diangkat langsung oleh Kaisar. Kamu yang cuma selir kecil dan anak tiri juga berani di sini. Melawan atasan. Omong kosong. Ye Lingyue, kamu terlalu berani. Belum giliranmu bicara, ayah. Kebohonganmu yang membalikkan fakta sungguh membuat kagum. Hari ini ada saksi dan barang bukti semuanya. Kebenaran akan terungkap sendiri. Buku catatan ini dari mana asalnya? Bantuan bencana Yuzu. Pemerintah pusat mengalokasikan 1.960.000 keping perak untuk perbaikan rumah-rumah dan penempatan korban bencana di Yuzu. Namun rakyat Yuzu hanya menerima 160.000 keping perak saja. Sisanya semuanya masuk ke gudang Ye Bingzang. Catatan ini jelas dan rapi, tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Apa sebenarnya si durhaka ini mau lakukan? Selama aku bersikuku bilang buku ini palsu, apa takutnya beberapa rakyat hina ini? Aku tidak malu pada langit. Tidak malu pada hati nurani. Aku belum pernah lihat buku catatan ini sebelumnya. Mungkinkah ini catatan palsu? Nona kedua ini memang tak tahu terima kasih. Memfitnah ayah kandung, Perdana Menteri Ye, sepenuh hati untuk rakyat. Orang-orang jahat ini malah menjebak pejabat loyal Ye Xiangguo. Korupsi dan menyalahgunakan hukum. Membuat rakyat Yuzu menderita tak berdaya. Xiangguo korup dan menyalahgunakan hukum. Istri Perdana Menteri terlibat pembunuhan. Keluarga ini bukan orang baik. Keluarga saya, istri, anak-anak, semua mati saat masa bencana. Semua karena pencurian si pencuri tua itu. Sekarang aku sendirian. Aku tak takut apapun.
Langit punya mata. Mohon para tuan sekalian bisa melihat dengan jelas. Kata-kata kacau ini benar-benar omong kosong. Bagaimana menurutmu? Tangkap semua yang bicara omong kosong ini. Tangani dengan serius. Saya lihat siapa yang berani. Rakyat Yuzu mengajukan tuntutan atas korupsi Ye Bingzu. Mereka secara sukarela menandatangani petisi dari ribuan orang. 1 orang bisa berbohong, 3 orang mungkin tidak jujur, 5 orang pun bisa dicurigai. Kalau begitu, kata 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, apakah mungkin semuanya bohong? Apakah mungkin semuanya bohong? Ini surat darah. Loh, kalau tidak ada ketidakadilan, siapa yang mau menulis dengan darah? Yang paling penting sekarang adalah mendekatkan diri dengan keluarga Raja Kegelapan. Dengan hubungan ini, beberapa rakyat hina itu tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Yang mulia Ratu, tidak ada salahnya bertunangan dulu dengan putri kecil saya, Ronger. Jangan sampai karena masalah kecil seperti ini, kita jadi melewatkan hari bahagia ini. Ketidakadilan jutaan rakyat, di mata Jenderal Ye itu cuma perkara kecil. Tidak, saya yang rendah ini sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya yang rendah ini. Maksud saya, Ye Bingzang duduk di posisi tinggi, tidak mengingat budi kaisar, malahan melakukan korupsi. Buktinya sudah jelas, segera pecat dan selidiki. Sita seluruh harta, seluruh keluarga di penjara, hukuman mati di akhir musim gugur sudah pasti. Jenderal Huiyan adalah anak kandung permaisuri, dan juga peduli pada rakyat seluruh negeri. Pendirian tetap bisa membuat permaisuri memberikan ampunan. Semuanya sudah selesai. Yun Yu juga anak bangsawan keluarga Perdana Menteri, harus ikut kami masuk penjara. Kau masih ingat? Dulu di desa Hongsan, gadis tak berdosa yang sama-sama punya takdir Feng Huang itu. Kalian pasti kecewa, aku tidak mati. Itu kamu. Jadi kamu bukan Yeling Yuan, kamu adalah bajingan yang menghalangi takdir Feng Huangku. Ini tidak mungkin. Paduka tidak mencintaimu, bangunlah dari mimpimu. Jangan lepaskan. Paduka. Aku tidak percaya Paduka sama sekali tidak mencintaiku. Tolong selamatkan aku, Paduka. Aku wanita tolol dan suami bodoh. Kalian para pelayan pantas mati semua. Lepaskan, bawa pergi, lepaskan. Lepaskan aku. Hehehe. Kalau yang gila-gilaan itu bagaimana? Hehe. Patahkan kakinya. Chen Tao. Ini Linger. Ini Ronger. Hahaha Ronger. Kasihan sekali Rongerku. Jujur, ibu tidak mendengar. Aku bisa membalas dendammu. Ah. Hahaha. Nyonya dan Nona. Yingqiu akan segera dijual. Sebelum pergi, aku ingin melihat kalian sekali lagi. Aku bisa membuatmu tidak perlu dijual lagi, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Mingyu, dendammu sudah terbalas. Kau pulang dulu saja. Mingyu tidak kemana-mana, tetap ikut Nona. Jadi aku cari beberapa pembunuh untuk membunuh bajingan Ye Lingyun itu. Aku akan beritahu kamu, di mana jasad laki-lakimu berada. Nanti kau bisa bebas dari perbudakan. Bagaimana kalau kau dijual lagi? Katakan.
Siapa yang menyuruhmu? Ya. Nyonya. Kau terluka. Nona Song, aku coba dulu. Kau cukup peduli padaku. Dicungkil hidup-hidup. Pasti sangat sakit. Kalau begitu coba sekali lagi. Aku masih akan berbalik. Untukmu. Jangan sampai luka paduka kena air. Qin Song. Pangeran, dalam hidup ini, aku ingin mandi. Nona Song sudah berpesan padamu, kalau ada luka jangan sampai terkena darah. Cepat pergi sekarang juga. Ya. Air dingin. Pangeran, silakan duduk. Dendammu sudah terbalas. Apakah kau masih akan tinggal di ibu kota? Lihat ekspresinya. Sepertinya dia berharap aku tetap tinggal. Kalau kau mau, mungkin kau bisa tinggal di kediaman pangeran. Dia tidak sejalan dengan Perdana Menteri dalam kebijakan. Katanya dia tahu aku benar-benar Ye Lingyun. Apa dia masih mau aku tetap di sisinya? Tapi apakah aku harus menyembunyikannya seumur hidup? Sebenarnya aku memang Ye Lingyun. Karena waktu kecil, aku menyaksikan sendiri ibuku dibunuh oleh Zhang Suqin. Saat itu aku tidak bisa menerimanya. Makanya aku kehilangan ingatan. Kapan ingatannya kembali? Hari pulang ke kediaman. Setelah melompat ke sungai. Terima kasih, Pangeran Wang, sudah menyelamatkanku lagi hari ini. Yunyang tidak bisa membalas budi. Hanya bisa membalas Pangeran Wang dengan menjadi sapi atau kuda di kehidupan berikutnya. Aku tidak mau tunggu kehidupan berikutnya. Aku hanya mau kamu di sisiku sekarang. Aku tak peduli siapa kamu. Aku juga tak peduli kamu siapa sebenarnya. Mau coba tetap di sisiku.
Apa, orang tua itu masih belum menyerah? Dia mau menyeret Banana ikut-ikutan. Lagi pula dia memang bersalah atas pengkhianatan terhadap raja. Baiklah, aku pasti akan memenuhi keinginan Ye Bingzang, keinginan orang yang akan mati itu. Kali ini Raja Kematian mengusut kasus korupsi untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Yuzu. Benar-benar berjasa besar. Aku ada hal ingin melapor. Mohon maaf, Yang Mulia. Ye Bingzang di penjara bawah tanah ingin bertemu ayahanda. Katanya Ye Lingyu adalah identitas palsu. Itu hanya omongan koruptor yang menipu raja. Mana bisa dipercaya? Lianer, kamu yang atur saja bagaimana menangani ini. Iya. Bagaimana? Apakah bajingan itu sudah mati? Sampah, sampah. Diam. Semua ini karena kamu, si tua pikun, menyalahkan orang lain atas putrimu dan membiarkan dia mengatur rumah. Karena kamu, aku dan Ronger berakhir seperti ini. Semua karena kamu yang tak berguna. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kamu ribut apa? Kalau ribut lagi, satu-satu aku keluarkan dan pukul. HMPH. Kalau aku masih jadi pejabat rendah seperti Perdana Menteri ini, sudah 1000 kali aku mati saja. Perempuan bodoh yang cuma bisa menyembunyikan niat jahat ini, apa bisa berhasil besar? Si palsu Ye Lingyun yang menyamar itu berniat menipu kaisar. Aku sudah kirim orang melapor ke kaisar. Penipuan kepada kaisar. Kalau harus mati, aku akan tarik dia ikut mati bersamaku. Hahaha. Hahaha, bajingan sepertimu. Akhirnya dapat ganjaran. Kaisar pasti sangat marah dan akan memerintahkan hukuman mati untukmu. Kamu sudah melakukan kejahatan berat menipu kaisar. Mungkin kamu akan mati lebih dulu daripada aku. Aku sudah bilang. Segala urusan Zhang Suqin ibu dan anak, aku serahkan padamu. Aku menunggu di sini. Terima kasih, Yang Mulia. Kamu tidak dihukum. Bagaimana mungkin? Kejahatan menipu kaisar. Kaisar masih bisa memaafkanmu. Pasti kamu, perempuan sesat ini, menggunakan ilmu hitam untuk memikat kaisar. Paduka adalah pemimpin bijak. Kata-kata koruptor sepertimu hanya angin lalu. Menyenangkan. Serangan balikmu menjelang kematian sangat lemah. Perempuan sesat tetap perempuan sesat. Yang Mulia sudah menyerahkan hak hukuman untuk kalian bertiga kepada aku, perempuan sesat ini. Di mana kaisar? Kami ingin bertemu kaisar. Melapor ke kaisar. Buka pintu. Mau apa? Kamu bajingan, mau apa kamu? Bajingan. Dulu Zhang Suqin yang menyakitimu. Apa urusanku? Sekarang kamu masih hidup baik-baik saja. Kamu masuk biara. Aku selalu melindungimu. Biar kamu menikmati hidup mewah sebagai wanita bangsawan, tapi kamu tidak berterima kasih. Malahan menyakitiku. Kamu pantas mati buruk, tidak sampai 10 tahun lagi. Benar-benar lupa aku. Ayah. Benarkah kamu Yiling Yue? 10 tahun lalu kalian berdua membunuh ibuku. Apakah kalian pernah pikirkan balasan hari ini? Hahaha. Kamu, bajingan itu. Datang membalas dendam demi ibumu yang pendek umur. Aku bilang padamu. Dengan nyawa murahan ibumu itu, aku dan Ronger bisa menikmati kemewahan selama 10 tahun. Kalau bisa ulangi lagi.
Aku pasti bunuh kamu juga. Sekarang sudah jadi takdir. Aku pasti mati. Aku mengaku dosa padamu. Beranganlah. Hahaha. Kalian memang tak bisa lolos. Hahaha. Tapi anak perempuan kesayanganmu sudah gila. Tapi kalau aku mau, aku bisa buat dia hidup seperti anjing. Kalau aku minta ampun ke Kaisar supaya selamatkan Ye Huanrong. Kalau aku minta ampun ke Kaisar untuk membebaskan Ye Huanrong. Lalu membiarkannya terbuang di jalanan. Menyerah pada nasib. Dulu dia adalah wanita jenius nomor 1. Tapi sekarang berubah jadi wanita gila. Nanti dia akan dipermalukan oleh siapa saja. Kalau begitu memang menarik. Ini salahku. Semua salahku. Kalau mau balas dendam, balaslah padaku. Aku mohon, lepaskan dia. Putriku, aku mohon padamu. Aku mohon, aku mohon. Aku mohon lepaskan putriku. Aku mohon. Hahaha. Sini, Yuner. Ibu akan bermain sama Yuner. Ibu akan bermain sama Yuner. Yuner kecil kita harus selalu bahagia seperti ini. Nona harus jaga diri baik-baik. Aku akan menemani Nyonya dulu ya. Niu niu. Niu. Tidak apa-apa. Lupakan masa lalu. Mari kita mulai hidup baru. Ayo pergi. Ayah dan permaisuri memanggil kita. Memanggil kita. Atas perintah langit dan mandat, dekret Kaisar, putra kelima Ling Xiao sangat berbakat. Kini aku angkat Ling Xiao sebagai putra mahkota, untuk mewarisi tahta. Putri Ye Lingyun, anak perempuan mantan Menteri Pertahanan, berwajah cantik dan berbakat, juga berjasa membantu Pangeran Mahkota dalam penyelidikan. Maka, Ye Lingyun diizinkan dinikahkan dengan Pangeran Mahkota sebagai permaisuri. Pilih hari baik untuk pernikahan, resmi diperintahkan. Yuner, ini mahkota dan jubah pengantin yang dulu. Saudaramu sulam sendiri untuk aku saat masuk istana. Hari ini aku serahkan kembali padamu. Aku dan ibumu sama-sama berharap Yuner dan Raja Ling bisa hidup harmonis bak alat musik yang selaras.